Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 10, hari ini kita belajar matematika wajib mengenai persamaan nilai mutlak. Melanjutkan materi kita yang kemarin. Nah, di sini kita akan melanjutkan bentuk mutlak yang ketiga, yaitu mutlak fx sama dengan mutlak gx. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx. Jadi mutlak kiri kanan kedua ruas. Nah, coba kita lihat contohnya. Tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan satu. Nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan mutlak x tambah 1. Nah, kedua ruas memiliki tanda mutlak. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan penyelesaiannya bisa dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kuadratkan dengan kedua ruas kita kuadratkan menjadi 2x dikurang 1 dikuadratkan sama dengan x tambah 1 dikuadratkan. Nah, seperti yang sudah kita selesaikan juga contoh kemarin, 2x kurang 1 dikuadratkan dikurang x tambah 1 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, ingat Ananda mencari faktor-faktornya ini a kuadrat dikurang b kuadrat. Jadi ingat ini a kuadrat dikurang b kuadrat itu sama dengan a tambah b dikali a kurang b. Jadi sekarang 2x dikurang 1 ini dianggap a dan ditambah x tambah 1 sebagai b dikali 2x kurang 1 dikurang x kurang 1 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 3x kali 2x dikurang x min 1 dikurang min 1 jadi kurang 2 sama dengan 0. Maka untuk ini x-nya sama dengan 0 atau yang ini x sama dengan 2. Nah, ini tidak perlu ada pengujian karena kedua ruas sudah mengandung nilai mutlak. Jadi x penyelesaiannya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya, kalau kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka x-nya 0,2. Oke, Ananda. Bentuk ini bisa juga kita selesaikan dengan definisi nilai mutlak. Jadi cara kedua dengan definisi nilai mutlak. Kita tulis kembali soalnya 2x kurang 1 sama dengan mutlak x tambah 1. Kalau dengan definisi ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Menurut definisi ada beberapa langkah. Nah, pertama itu adalah 2x dikurang 1 itu besar sama dengan 0. 2x kurang 1 besar sama dengan 0. Atau x tambah 1-nya kecil dari 0. Atau kita susunlah, kita buat juga besar sama dengan 0 dulu, keduanya besar sama dengan 0.
Berarti di sini 2x besar sama 1. Maka x besar sama dari setengah. Yang ini x tambah 1 besar sama dengan 0, maka x besar sama dengan min 1. Nah, kita buatkan garis bilangannya. Kita buatkan garis bilangannya. Min 1 setengah. Bulatannya penuh karena besar sama. X besar sama min 1, arahnya ke kanan. X besar sama setengah, arahnya juga ke kanan. Maka irisannya ini adalah X besar sama dengan setengah. Nah, ini kita uji. Kita uji 2x dikurang 1 sama dengan x tambah 1. Sederhanakan, x sama dengan 2. Apakah x sama dengan 2 itu besar dari setengah? Jadi, apakah 2 itu besar atau sama dengan dari setengah? Nah, ini benar. Kalau benar, maka x sama dengan 2 itu adalah penyelesaiannya. Jadi, x sama dengan 2 adalah penyelesaiannya. Nah, langkah yang kedua atau kemungkinan yang kedua itu adalah 2x dikurang 1 besar sama dengan 0 atau x tambah 1 kecil dari 0. Maka di sini x besar sama dengan setengah dan x kecil min 1. Nah, kita buatkan juga pada garis bilangan. X-nya min 1 dan satu lagi X-nya besar sama dengan setengah. Besar dari setengah arahnya ke kanan, kecil dari min 1 arahnya ke kiri. Nah, kita lihat ini tidak ada irisannya. Kalau tidak ada irisannya berarti ini tidak ada X yang memenuhi TM. Nah, langkah yang ketiganya yaitu kemungkinan yang ketiga 2x kurang 1 kecil dari 0. Dan x tambah 1 besar sama dengan dari 0. Dan di sini x-nya kecil setengah. Ya. Yang kedua, ini x-nya besar sama dengan min 1. Nah, kita letakkan lagi pada garis bilangan. Ada besar sama dengan min 1 setengah. Setengah arahnya ke kiri. Dan besar dari min 1 arahnya ke kanan. Sekarang irisannya adalah ini. Jadi artinya X-nya berada di min 1 kecil sama dengan X. X kecil dari setengah. Di 1 dia pakai sama, setengah tidak. Nah, sekarang kita uji. Pengujiannya seperti tadi. Kita ujikan. Karena 2x kecil dari 0, 2x kecil. 2x kurang 1 ya, 2x kurang 1 kecil dari 0. 2x kurang 1 kecil dari 0. Maka min kali 2x kurang 1 itu sama dengan x tambah 1. Kita sederhanakan, min 2x tambah 1 sama dengan x tambah 1. Berarti min 3x sama dengan 0. Maka x sama dengan 0. Nah, apakah x sama dengan 0 ini berada di antara min 1 sampai setengah? Min 1 sampai setengah. Berarti ada 0 di tengahnya. Kalau iya, maka X sama dengan 0 adalah penyelesaiannya. 0 berada
X sama dengan 0 berada di antara min setengah, di antara min setengah dengan min 1. Ada X sama dengan 0. Jadi, pendapatan juga X sama dengan 0 adalah termasuk penyelesaian. Nah, kita lihat langkah yang keempatnya, kemungkinan yang keempatnya adalah jika kedua-duanya kecil dari 0. 2X kurang 1 kecil 0 atau X tambah 1 juga kecil dari 0. Nah, kalau kecil berarti di sini X-nya kecil dari setengah dan X ini kecil dari min 1. Nah, kalau kita letakkan lagi pada garis bilangan, ada X-nya min 1, ada X-nya setengah. Kedua-duanya bulatannya kosong ya. Nah, X kecil dari setengah, arah ke kiri. Dan X kecil dari min 1, arahnya juga ke kiri. Jadi irisannya di sini adalah X kecil min 1. Sekarang pengujiannya kita uji juga. Kalau kecil-kecil keduanya berarti min dari 2X kurang 1 itu sama dengan min dari X tambah 1. Kita kalikan minnya menjadi min 2X tambah 1 sama dengan min X kurang 1. Kita sederhanakan, maka min X sama dengan min 2. X sama dengan 2. Nah, apakah X sama dengan 2 ini memenuhi atau kecil dari min 1? Tentu tidak ya Nanda, berarti X sama dengan min 2 ini tidak memenuhi atau tidak merupakan penyelesaiannya. Nah, dari keempat langkah yang kita lakukan tadi, ada kita dapatkan X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 2. Nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, bisa juga kita lakukan dengan cara langsung. Cara ketiga, itu cara langsung. Nilai mutlak 2X dikurang 1 itu sama dengan nilai mutlak X ditambah 1. Nah, kalau dengan cara langsung, ini bisa kita tentukan 2X dikurang 1 itu sama dengan X tambah 1 atau min kali X tambah 1. Nah, sekarang 2X kurang 1 sama dengan X tambah 1. Maka X sama dengan 2. Atau 2X kurang 1 sama dengan min X tambah 1. 2X kurang 1 sama dengan min X min 1. Maka 3X sama dengan 0. X sama dengan 0. Jadi kita dapatkan juga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 2. Jadi Ananda, itu contoh kita yang pertama. Nah, kita lihat contoh berikutnya. 2X dikurang 1 per 4X tambah 3 sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini bagaimana kita menyelesaikannya? Secara langsung kita lakukan. Ini kita rubah dulu bentuknya menjadi nilai mutlak 2X dikurang 1. Kita sama-sama kita kali dengan 4X tambah 3. Sehingga persamaan ini menjadi mutlak 2X kurang 1 sama dengan mutlak 4X
ditambah 3. Nah, bisa kita lakukan dengan cara langsung seperti tadi. Kalau cara langsung berarti 2x dikurang 1 sama dengan, bisa nilainya sama dengan 4x tambah 3, bisa nilainya min 4x tambah 3. Nah, pertama 2x kurang 1 sama dengan 4x tambah 3. Sedangkan maka min 2x sama dengan 4x sama dengan min 4 per 3. Bentar, ada dua yang salah. Min 4x tambah 3. Kok min 4 per 3? Maaf Ananda. X-nya sama dengan min 2. Min 4 per 2. Min 2. Nah, atau satu lagi. 2x dikurang 1 sama dengan min 4x tambah 3. Berarti 2x kurang 1 sama dengan min 4x dikurang 3. 6x sama dengan min 2. Maka x sama dengan min 1 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya min 2 min 1 per 3. Oke. Kalau menurut kuadrat, nah, cara kedua, cara kuadrat. Kedua ruas kita kuadratkan. 2x dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 4x tambah 3 dikuadratkan. Maka 2x kurang 1 dikuadratkan dikurang 4x tambah 3 dikuadratkan sama dengan 0. Maka 2x kurang 1 ditambah 4x tambah 3 kali 2x kurang 1 dikurang 4x kurang 3 sama dengan 0. Maka 6x ditambah 2 kali min 2x kurang 4 sama dengan 0. Maka yang untuk ini x-nya sama dengan min 1/3 atau min 2x sama dengan 4, maka x-nya sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2, min 1/3. Jadi Ananda kalau bentuknya kuadrat kiri kanan itu gampangnya kita kuadratkan saja. Mutlak kiri kanan itu kita kuadratkan saja. Nah, oke. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh 3. Sekarang tentukan x-nya. Nilai mutlak dari 2x dikurang 1 ditambah mutlak x dikurang 3 sama dengan 8. Nah, ini beda lagi bentuknya. Mutlaknya 2 dan di kanannya ada bilangan. Ini tidak bisa kita kuadratkan. Kita harus selesaikan dia dengan cara definisi ataupun dengan cara langsung. Kalau dengan definisi itu ada beberapa kemungkinan. Pertama kita jawab dengan cara definisi atau menurut definisi nilai mutlak. Kemungkinan pertama itu adalah 2x kurang 1 itu besar sama dengan 0. Maka x besar sama dengan setengah. Kemudian x kurang 3 itu juga besar sama
dengan 0. Maka X besar sama dengan 3. Nah, seperti tadi, ini kita buatkan garis bilangannya. Ada setengah buatannya penuh, dan 3 juga buatannya penuh. Besar dari setengah, berarti ke kanan. Besar dari 3 juga ke kanan. Maka irisannya adalah X besar dari 3. X besar sama dengan 3. Nah, sekarang ini perlu kita uji. Kita uji 2X kurang 1 ditambah X kurang 3 sama dengan 8. 3X kurang 4 sama dengan 8. 3X sama dengan 12. Maka X sama dengan 4. Nah, apakah 4 ini besar dari 3? Jika sini. Apakah 4 itu besar atau sama dengan 3? Nah, ini pernyataan yang benar. Kalau benar, maka X sama dengan 4 adalah penyelesaiannya. Nah, langkah kedua, kemungkinan kedua itu 2X kurang 1-nya lebih dari 0 atau X kurang 3-nya kecil 0. Di sini X-nya besar sama dengan setengah dan X-nya kecil 3. Nah, kita buatkan lagi garis bilangannya. Ada 3 setengah. Setengahnya ke kanan, dari 3 ke kiri. Maka irisannya adalah min setengah kecil sama X kecil 3. Nah, kita uji lagi. Dua X kurang 1 besar dari 0. Berarti yang 2X kurang 1. Yang kanannya X kurang 3 kecil dari 0. Berarti di sini min dari X kurang 3. Kok di kanan ya. Dia hanya satu ruas. Berarti dikurang X ditambah 3 sama dengan 8. Nah, kita sederhanakan X tambah 2 sama dengan 8. Maka X sama dengan 6. X sama dengan 6. Apakah X sama dengan 6 berada di antara min setengah dan 3? Tentu bukan. Berarti X sama dengan 6 ini tidak merupakan penyelesaiannya. Seperti ini TM ya. Jadi ini TM. Kemungkinan yang ketiga itu adalah 2X kurang 1-nya kecil dari 0 atau X kurang 3-nya itu yang besar sama dengan 0. Jadi untuk yang ini X-nya kecil dari setengah dan ini X-nya besar sama dengan 3. Kita buatkan juga garis bilangan seperti tadi. Ada setengah 3. Dari setengah ke kiri dan dari 3 ke kanan. Berarti tidak ada irisannya. Maka untuk ini tidak ada nilai X yang memenuhi TM. Yang keempat, kemungkinan yang keempat itu 2X kurang 1 kecil 0 atau X kurang 3 kecil 0. Maka X kecil dari setengah dan X kecil dari 3. Kita buatkan pada garis bilangan setengah dan 3. Dari setengah ke kirinya dan dari 3 juga ke kiri. Maka irisannya adalah ini. Artinya di sini X X kecil dari
X kecil dari setengah. Nah, kita uji apakah X kecil dari setengah ini merupakan penyelesaiannya. Keduanya kecil 0, berarti min dari 2X dikurang 1 ditambah min dari X kurang 3 sama dengan 8. Min 2X tambah 1 min X tambah 3 sama dengan 8. Min 3X tambah 4 sama dengan 8. Min 3X sama dengan 4. Maka X sama dengan min 4 per 3. Sekarang apakah min 4 per 3 itu berada di kiri setengah? Ya, benar ya Ananda, ini negatif. Setengah itu positif. Berarti min 4 per 3 itu ada di kiri setengah. Jadi min 4 per 3 kecil dari setengah. Pernyataan ini benar. Maka X sama dengan 4 per 3 itu adalah penyelesaian. Nah, dari keempat langkah ada dua yang merupakan penyelesaian. Satu tadi X sama dengan 4. Ya, X sama dengan 4. X sama dengan 4. Dan satu lagi adalah X sama dengan min 4 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya kita buatkan min 4 per 3, 4. Nah, Ananda, kalau secara langsung kita lihat kembali soalnya, nilai mutlak 2X dikurang 1 ditambah nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 8. Nah, yang perlu kita tentukan adalah pembuat nolnya. Ini pembuat nolnya 2X kurang 1 sama dengan 0, maka pembuat nolnya adalah X sama dengan setengah. Ini pembuat nolnya X sama dengan 3. Nah, di sini kita buatkan garis bilangannya. Garis bilangan ada X-nya tadi setengah, ada 3. Nah, di kiri setengah itu artinya X-nya di sini X-nya kecil setengah. Di antaranya itu karena besar dari setengah berarti setengah kecil sama X kecil di kiri 3 berarti kecil 3. Kalau ditahan kanan 3 berarti X-nya besar sama dengan 0. Nah, ini kita batasi. Nah, ada ruas kiri, ada ruas kiri, ada ruas tengah, dan ruas kanan. Ada ruas kiri, ada ruas tengah, dan ruas kanan. Nah, di ruas kiri ini artinya X-nya kecil dari 0. Maka X-nya kecil dari 0. Berarti negatif. Artinya di sini min 2X dikurang 1. Dan min dari X dikurang 3. Nah, sesuai dengan aturan ini jumlah, berarti ini kita jumlahkan. Jumlahkan min 2X, min X berarti min 3X. Ini 1, 3 berarti 4. Ini sama dengan 8. Berarti sekarang min 3X sama dengan 4. Dan X sama dengan min 4 per 3. Nah, ini secara langsung. Apakah min 4 per 3 itu kecil dari setengah? Min 4 per 3 kecil dari setengah. Ini pernyataan yang benar ya. Maka X sama dengan min 4 per 3 adalah penyelesaiannya. Nah, sekarang setengah itu kecil sama dengan X kecil dari 3. Ruas tengahnya. Artinya di sini
dia berada di kanan setengah. Jadi artinya 2x dikurang 1. Tetap 2x kurang 1. Tapi dia berada di kiri 3. Maka bentuk pola ya. Maaf ya Nanda, sebentar. Nah, biar jelas di sini. Dia berada di kanan setengah. Berarti positif dari 2x 2x kurang 1 dan berada di kiri 3. Berarti min dari x kurang 3. Operasinya adalah jumlah. Jadi 2x dikurang x itu x. Min 1 tambah 3 berarti tambah 2 ya. Tambah 2. X tambah 2 sama dengan 8. X tambah 2 sama dengan 8. Maka X sama dengan 6. Nah, apakah X sama dengan 6 ini berada di antara setengah dan 3? Tentu tidak. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, begitu juga untuk yang bagian kanannya. Bagian kanan ini besar dari setengah. Artinya 2x dikurang 1 tetap tidak perlu kita negatifkan. Dan besar pula dari 3. Berarti x kurang 3. Kita jumlahkan. 3x dikurang 4 sama dengan 8. 3x sama dengan 3x sama dengan 12. Maka x sama dengan 4. 4 itu berada di kanan 3. Berarti 4 itu besar dari 3. Benar. Maka x sama dengan 4 adalah penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 4 per 3, 4. Maka nah, kita lihat contoh berikutnya. Tinggi badan rata-rata pria Indonesia usia 19 sampai 64 tahun adalah 168 cm. Ada beberapa orang yang mempunyai tinggi badan menyimpang dari rata-rata tinggi badan tersebut. Diketahui tinggi badan Andi menyimpang 17 cm dari rata-rata tinggi badan pria Indonesia. Nah, tentukanlah tinggi badan Andi. Nah, di sini kita misalkan tinggi badan Andi X. Misal tinggi badan Andi X. Sama dengan X. Nah, simpangan tinggi badan Andi dari tinggi badan rata-rata Indonesia itu adalah 17. Jadi simpangannya 17. Nah, bagaimana kita membuatkan persamaannya? Ini mudah saja, Ananda. Jadi, nilai mutlak dari X dikurang 168 ya. 168 ini tinggi rata-rata. Selisihnya itu adalah 17. Maka dengan ini secara langsung saja bisa kita tentukan. Maka X dikurang 168 itu bisa sama dengan 17 atau X dikurang 168 bisa sama dengan min-nya atau ininya kita minkan juga boleh. Sama dengan 17. Nah, artinya di sini X sama dengan aljabarnya saja.
dikurang 16, X dikurang 168 sama dengan 17. Maka X sama dengan 17 ditambah 168. Maka X sama dengan 185 cm. Atau di sini X dikurang 168 sama dengan min 17. Maka X sama dengan 168 dikurang 17. Maka X 151 cm. Jadi tinggi Andi jadi tinggi badan Andi 185 cm atau 150 cm. Oke, Anda tidak sulit ya. Nah, coba kita lihat contoh terakhir. Nilai mutlak nilai mutlak X dikurang 5 dikuadratkan ditambah 2 kali nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan dikurang 8 ya. Dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini lihat ada bilangan yang dalam tanda mutlak itu sama. Maka ini penyelesaiannya kita misalkan X kurang 5 dengan Y saja misalnya. Maka di sini Y kuadrat ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi Y tambah 4 kali Y dikurang 2 sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan min 4 atau Y-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita kembalikan yang Y itu apa? X dikurang 5. Nilai mutlak X dikurang 5 itu sama dengan min 4. Nah, ingat kembali bilangan di dalam tanda mutlak nilainya tidak pernah negatif. Berarti ini TM. Satu lagi, Y itu sama dengan nilai mutlak X kurang 5. Nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 2. Nilai mutlak X kurang 5 sama dengan 2. Maka X sama dengan 7 atau X sama dengan min 2 tambah 5. Berarti X sama dengan 3. Nah, jadi X yang memenuhi adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 7. Oke, Ananda, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.